Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 10b. Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijayananda, penata Intan Dita Diwara. Penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 10, Realitas Terkondisi, Dhammaloka Buddhist Center, 7 Juli 2000. Lanjutan. Subbab dalam penyangkalan. Lanjutan. Contoh lain datang dari murid saya. Beberapa tahun lalu, ia mengalami masalah yang sangat besar karena suaminya melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anaknya. Sang suami masuk penjara. Selama beberapa bulan, ia tidak sanggup melihat apa yang telah terjadi. Ia adalah seorang ibu yang sangat penyayang dan juga istri yang pengasih. Sebagaimana kadang terjadi dalam situasi yang mengerikan itu, pertanda bahwa hal ini terjadi terlihat di sekolah. Para guru melihat pertandanya, dan ketika menyelidiki, mereka menemukan bahwa mereka telah menduga situasi itu dengan benar. Anak-anak tersebut mengalami pelecehan. Sang ibu merasa sangat bersalah. Tapi, mengapa ia tidak bisa melihat tanda-tanda itu? Sebagai biarawan Buddhis yang mengetahui tentang pengkondisian, yang mengetahui tentang batin, tahu mengenai psikologi hal ini, saya sudah menjelaskan kepadanya alasan ia tidak bisa melihat yang orang lain bisa lihat. Situasinya begitu menakutkan, sehingga secara bawah sadar ia tidak ingin melihatnya. Jika Anda tidak ingin melihat sesuatu, maka ia tidak bisa melihatnya. Ini bukan soal menekan batin yang dilakukan secara terbuka. Itu direncanakan pada tataran bawah sadar. Hal ini terjadi sebelum proses ini sampai pada kesadaran batin. Fakta itu telah tersaring. Ada percobaan yang sangat menarik yang dilaksanakan beberapa tahun lalu di Universitas Harvard. Di depan beberapa mahasiswa yang menjadi relawan percobaan, para psikolog menayangkan dengan singkat gambar-gambar di layar dan meminta para siswa itu menulis apa yang diwakili gambar itu menurut mereka. Gambar tersebut ditayangkan dengan sangat singkat, sehingga pada mulanya mereka tidak benar-benar paham gambar apa itu. Secara bertahap, panjang penayangan ditingkatkan, sampai mereka bisa merekam suatu gagasan tentang gambar tersebut. Kemudian, waktu layar terus ditingkatkan, sehingga para siswa itu dapat menangkap apakah gambar itu adalah yang mereka duga, sampai waktu penayangan cukup panjang bagi mereka untuk secara jelas mengatakan gambar itu. Penemuan tersebut dilukiskan dengan satu contoh. Foto yang sesungguhnya ditunjukkan adalah bagian kampus yang sangat terkenal. Anak tangga menuju salah satu gedung fakultas. Ada sepeda di samping anak tangga itu.
Salah satu siswa melihatnya sebagai perahu di laut. Tapi itu karena gambar tersebut ditayangkan dengan sangat cepat. Maka hal itu tidak lebih dari cuma tebakan. Bagaimanapun, begitu gagasan itu telah ada dalam batinnya, ketika panjang penayangan di layar ditingkatkan secara bertahap, ia tetap melihatnya sebagai kapal di laut, lagi dan lagi. Ia melihatnya sebagai kapal, sementara setiap orang lainnya dapat melihat gambar itu sebagai bagian kampus yang sangat dikenal. Dia terus bersikukuh, itu kapal di laut. Sampai pada akhirnya waktu penayangan begitu panjangnya sehingga ia melihat kesalahan itu dan mengoreksinya. Pelajaran dari kejadian itu adalah bahwa begitu Anda membentuk pandangan, walau hal itu bertentangan sama sekali dengan persepsi Anda, walau gambar itu persis di depan mata, Anda tidak dapat melihatnya. Anda melihatnya dengan cara yang berbeda dibanding yang sebenarnya. Salah satu gambar yang selama percobaan itu membuat para siswa perlu waktu lama untuk memahaminya adalah gambar dua anjing yang sedang kawin. Itu adalah sesuatu yang cabul atau tidak menyenangkan untuk dilihat. Sehingga para siswa itu berada dalam penyangkalan penuh, lagi dan lagi dan lagi, sampai begitu jelas bahwa mereka harus melihat sebagaimana adanya. Ini adalah bukti nyata yang telah Buddha katakan mengenai penyesatan proses kognitif kita. Meskipun kita pikir kita tahu apa yang pasangan kita katakan kepada kita, meskipun kita pikir kita tahu siapa mereka, betapa seringnya kita keliru. Hal ini bukan berlaku untuk hubungan dengan orang lain, tapi juga dalam hubungan dengan diri sendiri. Melihat kebenaran dan realitas. Secara khusus, saya ingin membahas relasi dengan kebenaran. Apakah Buddhisme hanyalah keyakinan yang terkondisi seperti yang lainnya, dengan validitas yang tidak lebih besar dibanding ilmu pengetahuan atau agama lainnya? Apakah tidak ada yang namanya kebenaran? Apakah semua ini relatif sesuai pengondisian kita? Dengan kata lain, bagaimana cara kita bisa menembus suatu cara melihat dan mencerap yang terkondisi? Ingat bahwa hakikat mengapa kita membengkokkan persepsi, pikiran, pandangan adalah karena keinginan. Kita melihat dan mendengar yang kita ingin lihat dan dengar, dan kita menolak yang tidak ingin kita lihat, dengar, atau rasakan. Keinginan inilah yang menjadi masalah. Keinginan inilah yang menjauhkan kita dari kebenaran. Buddha menembusi kecerahan dengan meninggalkan semua keinginan. Alih-alih menginginkan melihat alam semesta dengan suatu cara tertentu atau melihat dirinya dalam cara tertentu, beliau mengatasi semua keinginan atau nafsu itu. Itu bukanlah hal yang sangat mudah dilakukan. Itu disebut melepas, hening. Pertanda nafsu adalah pergerakan. Pertanda kelekatan adalah tidak mampu melepas. Pertanda ego adalah mengendalikan. Itulah sebabnya kita bertemu hal-hal itu dalam meditasi. Nafsu, kelekatan, dan mengendalikan. Berulang kali. Hal-hal ini mencegah kita melihat kebenaran dan realitas. Kita harus sepenuhnya melepas semua nafsu dan keinginan untuk sementara dalam meditasi kita. Sebagian besar dari Anda telah bermeditasi selama setengah jam. Pada akhir meditasi, saya memberitahu Anda untuk melihat cara Anda merasakan. Pertimbangkan yang efektif dan yang tidak efektif dalam meditasi Anda.
Ini adalah latihan mengatasi pengondisian. Hal ini sungguh-sungguh mencuci batin Anda dari segala pengondisian, nafsu, keinginan untuk melihat fenomena dengan cara ini atau itu. Inilah yang namanya melepas semua hal, melepas semua gagasan Anda, karena itu adalah bata dan semen, unsur penyusun pengkondisian. Apakah Anda menyadari bahwa ketika Anda bertatapan dengan sesuatu, Anda menafsirkannya dengan pikiran Anda? Dari mana datangnya semua pikiran ini? Mengapa Anda melihat dengan cara ini dan bukan dengan cara lainnya? Alasannya adalah pengkondisian Anda. Beberapa hari lalu, ada orang memberi para biku bir jahe yang tampak seperti beberapa botol anggur. Tapi itu bukan anggur. Itu bukan minuman beralkohol. Itu hanya bir jahe. Hal ini menyebabkan para biku membicarakan alkohol dan minum-minum. Biku yang lain bercerita tentang pengalamannya yang juga saya alami sewaktu saya muda, ketika saya pertama kali pergi ke bar di Inggris untuk menikmati bir saya yang pertama. Reaksi pertama ketika saya minum bir itu adalah, ini minuman rasanya menjijikkan. Kok bisa-bisanya orang-orang meminumnya? Mengapa orang-orang mengeluarkan banyak uang untuk meminumnya? Persepsi pertama itu barangkali benar. Bir pahit itu memualkan. Tapi selang beberapa lama, saya mulai menyukainya. Saya mempertanyakan yang terjadi di sana. Mengapa ketika awalnya saya mencicipi bir itu, rasanya tidak enak sekali. Namun kemudian, ketika saya berusia 18 atau 19 tahun, saya sudah minum banyak bir. Saya melihat alasannya adalah secara sosial, minum bir itu diterima. Dan setiap orang lainnya bilang itu enak. Saya telah mengondisikan ulang cita rasa saya untuk menyukai bir. Karena masyarakat berkata itu enak, maka bir itu jadi enak. Saya menyukainya karena saya mau menyukainya. Begitulah semua itu. Saya melihat fenomena yang sama dengan seni modern. Apa sih yang indah dari seni modern? Ada orang memberitahu saya bahwa ada seorang seniman di Prancis yang berhasil membujuk suatu galeri untuk memamerkan karyanya. Di sana hanya ada gambar kosong yang dibingkai di tembok kosong. Inilah pernyataannya. Ia berhasil menjual gambar itu dan memperoleh ribuan dolar. Pernahkah Anda melihat hal itu terjadi di dunia? Apa itu yang barusan kita dengar? Apakah itu suara yang indah atau suara ponsel yang mengganggu? Bukankah pengkondisian Anda lah yang menyebabkan Anda melihat dengan cara tertentu? Jika Anda tahu batin itu terkondisi, mengapa tidak mengkondisikannya dengan cara yang bijak untuk menciptakan kebahagiaan? Jika itu adalah suara ponsel, maka Anda punya dua pilihan. Itu adalah suara yang sangat indah, sangat merdu, tidak seperti telepon tua yang berbunyi kring, kring, kring. Setidaknya, suara itu punya sedikit selera kekinian. Atau, Anda bisa berkata, kita seharusnya tidak membawa ponsel di sini. Siapa sih itu? Saya akan bicara dengan mereka setelah ini. Kita harus mengasingkan mereka dari komunitas. Kita tidak akan pernah membolehkan mereka datang lagi. Kini, tanggapan mana yang ingin Anda ambil? Bisakah Anda melihat bagaimana kita mengkondisikan diri kita sendiri? Begitu kita mengetahui bagaimana pengkondisian itu bekerja, kita bisa mengkondisikan diri kita ke dalam pemaafan dan kebahagiaan. Salah satu hal pertama yang dapat kita lakukan adalah berkata, ya, aku punya pilihan. Aku bisa mengembangkan pengkondisian yang positif atau negatif.
Aku bisa menatap orang itu dan melihat kualitas baiknya, atau aku bisa menatapnya dan melihat kualitas buruknya. Keduanya ada di sana. Saya telah mengkondisikan diri saya selama bertahun-tahun setelah menjadi biku untuk melihat kualitas baik pada diri orang. Sedemikian banyaknya, sehingga beberapa orang memberitahu agar saya semestinya sedikit lebih kritis. Tapi saya sudah tidak bisa melakukannya sekarang. Pengkondisian itu terlalu kuat. Orang-orang di wihara atau para biku yang tinggal bersama saya kadang melakukan hal-hal yang salah. Pada hari lain, saat saya pergi, ada sedikit diskusi dan suasana yang buruk mengenai pengambilan keputusan berkaitan dengan buku-buku di wihara kami. Saya bicara dengan salah satu orang itu yang sesudahnya merasa sangat sakit hati, dan saya berkata, "Nah, saya tidak bisa sakit hati oleh biku manapun di wihara ini. Mereka semua baik, orang baik. Kita tahu orang belum menembusi kecerahan, dan bahwa kita semua juga punya sifat yang buruk. Saya bicara sejujurnya. Saya tidak bisa marah kepada biku manapun di wihara ini, apapun yang mereka lakukan, karena saya terlalu banyak melihat sifat baik dalam diri mereka. Bahkan, orang-orang yang datang ke pusat Buddhis ini, apapun yang telah Anda lakukan, Anda memiliki begitu banyak kualitas baik pada diri Anda masing-masing. Itulah cara pengkondisian saya bekerja sekarang. Ketika Anda mencerap hal-hal baik dalam diri seseorang, maka mustahil Anda marah atau terganggu dengan mereka. Anda semua adalah sahabat saya. Dan jika saya melihat Anda dengan cara itu, sungguh sulit melihat hal-hal lainnya. Jika Anda melakukan sesuatu untuk mencoba menyakiti saya berkata, Tidak, saya ingat semua hal baik yang telah Anda lakukan." Mengapa? Jika seseorang mengatakan sesuatu untuk membuat Anda jengkel, itu yang terus Anda ingat. Anda tidak pernah mengingat semua hal baik yang telah mereka lakukan untuk Anda. Semua perkataan baik yang telah mereka katakan kepada Anda. Saya lain. Saya melupakan hal-hal buruk yang telah orang katakan tentang saya dan hanya mengingat hal-hal baik. Mana yang lebih benar? Kedua-duanya sama kelirunya. Tapi saya memilih yang salah, tapi bahagia. Menarik bahwasanya jenis pengkondisian ini, melihat yang positif, melihat kebahagiaan, hal positif dalam diri Anda, kebahagiaan dalam kehidupan, kebahagiaan dalam diri orang lain, juga adalah jalan menuju pelepasan pengkondisian dan yang tak terkondisi, melihat hal-hal dengan jernih. Ketika Anda mengembangkan kebahagiaan dalam kehidupan Anda, membebaskan diri pandangan negatif dan niat buruk terhadap diri dan orang lain, hal itu memberi Anda cukup waktu untuk berada dalam kedamaian. Untuk berasa dalam damai berarti melepas nafsu. Begitu Anda terpuaskan untuk saat itu, maka Anda memiliki kesempatan untuk melepas nafsu dan berada dalam damai. Inilah jalan yang Buddha ajarkan. Dengan memiliki sikap yang positif terhadap kehidupan, dengan mengembangkan kebahagiaan batin, maka batin menjadi damai dan tenang. Dari ketenangan itu, saat nafsu dan keinginan untuk sementara teratasi, Anda mulai mendapatkan kejernihan batin. Tidak melihat hal-hal sebagaimana Anda ingin melihatnya, tapi sebagaimana itu adanya. Anda hanya bisa melakukan hal ini ketika Anda mulai dari posisi kedamaian dan kebahagiaan. Ini nyaris seperti trik untuk membuat Anda merasa sangat bahagia dan damai. Ketika saya membaca sutta, saya menyadari bahwa beginilah cara Buddha mengajar. Beliau membuat orang-orang yang sangat berminat dengan lebih dahulu membicarakan tentang hal-hal yang biasa,
Ketika beliau melihat bahwa hadirin telah benar-benar menyimak dan merasa bahagia, lantas beliau memberikan ajaran itu kepada mereka. Atau seperti yang seorang biku Tibet katakan, ketika ia membuat semua orang tertawa dan mulut mereka terbuka, ia kemudian dapat memasukkan obat ke dalamnya. Obatnya adalah keheningan dan kedamaian. Karena kita menemukan tidak ada seorang pun di sana. Anatta, tiada diri. Kita menyadari bahwa yang kita anggap pilihan itu sepenuhnya terkondisi. Anda mengira Anda mengendalikan segala sesuatu. Anda mengira Anda memilih untuk datang kemari. Anda pikir Anda memilih untuk batuk atau menggerakkan tangan Anda begitu atau begini. Saya sudah menilik pilihan saya, niat buruk saya selama bertahun-tahun untuk melihat yang dikondisikan dan yang datang dari diri saya. Dan saya menemukan bahwa semua itu terkondisi. Itulah sebabnya mengapa saya menceritakan lelucon yang sama terus-menerus. Saya tidak tahan. Itu bukan diri saya. Itu pengkondisian. Di mana pilihan berhenti? Saya telah memberikan ceramah di Perth selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun lalu, saya mengalami pengalaman yang sangat mengejutkan sampai ke dasar sanubari. Itu adalah salah satu pengalaman yang sungguh dahsyat. Ini terjadi sebelum Aula Dhamma ini dibangun. Kami biasa memberi ceramah di aula komunitas di samping dan perpustakaan kami berada di tempat yang kini menjadi area resepsionis. Suatu Sabtu pagi, saya sedang melihat-lihat kaset audio dan saya melihat kaset yang merekam ceramah yang telah saya berikan 7 tahun lalu. Ceramah itu tentang tema yang sama seperti ceramah yang telah saya berikan pada malam sebelumnya. Apa yang saya katakan pada malam sebelumnya masih segar dalam ingatan saya, sehingga saya pikir hendak membandingkan dua ceramah itu untuk melihat bagaimana saya telah berubah setelah 7 tahun. Saya ingin melihat apakah ceramah yang telah saya sampaikan pada malam sebelumnya secara substansi berbeda dibanding yang saya berikan 7 tahun lalu. Ketika saya memutar kaset, rekaman itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya menemukan bahwa saya mengulang seluruh paragraf nyaris kata demi kata dengan jarak 7 tahun yang memisahkan antara dua ceramah itu. Malam sebelumnya, saya sungguh merasa bahwa saya memilih setiap kata dengan pilihan bebas, dan itu adalah penafsiran dan pencerapan saya yang segar. Tapi persamaan kedua ceramah itu terlalu banyak. Jika saya sungguh memiliki pilihan bebas, mengapa ceramah itu persis sama? Paragraf demi paragraf. Hal itu menunjukkan kepada saya bahwa yang saya pikir bebas sama sekali tidak bebas, melainkan sepenuhnya terkondisi. Hal itu sungguh mempengaruhi saya, karena itu menggugah sensasi diri, sensasi kehendak, sensasi arah dalam dunia saya. Siapa yang sebenarnya memegang kendali? Siapa yang memutuskan dan membuat pilihan itu? Itu membuat saya ngeri, namun juga memberikan saya naluri bahwa saya bisa mengikutinya agar dapat masuk dalam meditasi yang mendalam. Ketika tak ada seorang pun yang tersisa, ketika tak ada kehendak yang tersisa, ketika pilihan berhenti dan berakhir, inilah tempat kita sungguh bisa memahami sesuatu yang tak terkondisi. Seluruh gagasan tiada diri adalah gagasan yang sulit bagi banyak orang, karena pengkondisian kita tidak membiarkan kita melihatnya. Seluruh gagasan ajaran Buddha tentang penderitaan, duka, sangat sulit diterima orang. Mengapa begitu?
karena mereka tidak bersedia mengakui bahwa hidup adalah duka. Seluruh gagasan tentang biku selibat sungguh sulit. Kita masih ingin menjalin hubungan intim. Tampaknya tiada habisnya saya membaca artikel di majalah yang ditulis oleh orang yang berusaha mengetahui apakah mereka bisa tetap menikmati seks sembari menembusi kecerahan. Itulah yang orang-orang inginkan. Seperti pepatah lama, mereka ingin memiliki kuenya sekaligus melahapnya. Anda tidak bisa memiliki kue Anda sekaligus melahapnya. Yang dimaksud pepatah lama itu adalah, jika Anda melahap kue, maka kue itu hilang. Anda tidak bisa menyimpan kue sekaligus melahapnya. Anda bisa memiliki satu hal saja. Seringkali, ketika saya bicara seperti itu, orang-orang terkejut. Maksudnya, Anda harus selibat untuk menembusi kecerahan. Saya bilang, ya, benar. Dan mereka bilang, tidak mungkin begitu. Terus saja mereka menggeliat, mencari celah. Apa yang saya katakan barangkali sesuatu yang tidak akan Anda setujui. Mengapa? Karena pandangan itu sepenuhnya bertentangan dengan persepsi Anda. Karena mendapat informasi dari pandangan itu, maka pikiran pun melawannya. Anda berada dalam siklus itu. Tapi bagaimana dengan Ajahn Brahm? Tidakkah ia berada dalam lingkaran pandangan dan persepsi dan pemikirannya sendiri? Bukankah itu pengkondisiannya? Satu-satunya cara Anda dapat menemukan hal-hal ini adalah dengan melepas semua gagasan prasangka dan anggapan. Buatlah batin begitu kosong dan hening, sehingga Anda benar-benar mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dan bukan melalui mata seorang biku. Lihatlah hal-hal bukan melalui mata laki-laki atau perempuan yang terlibat secara seksual. Bukan dari mata orang Asia atau Barat. Tapi untuk melihat hal-hal sebagai kosong dari semua label dan posisi, memerlukan dilepasnya begitu banyak gagasan, posisi, pikiran, dan perasaan, sehingga melenyap sempurna. Tahukah Anda disebut apakah itu? Itu disebut jhana, meditasi mendalam. Yang mesti Anda lakukan untuk mampu melihat kebenaran itu adalah mengendap-endap mendekatinya, diam-diam, tanpa terlihat. Itulah satu-satunya cara Anda bisa mengatasi pengkondisian. Dalam Buddhisme kita mengatakan bahwa 5 rintangan batin, nafsu indrawi, niat buruk, kegelisahan dan kecemasan, kemalasan dan kelembaman, dan keraguan adalah yang mencegah Anda melihat dengan jernih. Pada dasarnya, nafsu indrawi dan niat buruk adalah 2 rintangan utama. Mereka hanya teratasi dalam meditasi mendalam yang disebut jhana. Para mistiskus, orang-orang yang duduk bermeditasi dan masuk dalam keadaan batin mendalam, mengatasi pengkondisian mereka untuk sementara. Mereka melepas semua pelajaran yang mereka terima, yang pernah mereka pikirkan, semua yang mungkin benar dan tidak benar. Kemudian mereka bisa melihat realitas melampaui kondisi. Apa yang mereka lihat bukanlah yang mereka harapkan untuk temukan. Semua wawasan agung dan kebijaksanaan kecerahan akan selalu mengejutkan Anda sampai ke sumsum tulang. Dan saya sungguh-sungguh ketika mengatakan bahwa itu sungguh akan mengejutkan Anda sampai ke sumsum tulang. Itu bukanlah yang Anda harapkan. Apa yang Anda harapkan telah terkondisi. Apa yang tidak bisa Anda harapkan, yang tidak bisa Anda bayangkan, itulah yang benar. Itulah alasan mengapa semua filosofi yang dapat dibayangkan dan dikerjakan tidak pernah dapat menjangkau kebenaran. Semua pergerakan batin gagal menangkap hakikatnya. Hanya dalam keheningan, ketenangan mendalam, Anda bisa memahami kebenaran.
Terutama, Anda memahami hakikat batin kebahagiaan. Hanya setelah itu, Anda memperoleh sekilas penglihatan terhadap yang kita sebut dalam ajaran Buddha sebagai yang tak terkondisi. Hanya ketika segala sesuatu dilepas, semua yang pernah Anda pelajari, harapkan, temukan, atau tidak ingin temukan, baru Anda melihat yang benar. Itulah cara menembusi kecerahan. Itulah penyebabnya semua makhluk menembusi kecerahan yang saya temui dalam hidup saya, orang-orang seperti Ajahn Chah, sepenuhnya tak terduga. Pengkondisian sudah tidak ada di sana. Itulah alasannya Anda mengamati orang-orang ini selama bertahun-tahun, namun mereka selalu saja mengejutkan Anda. Itu selalu menjadi pertanda seorang yang sangat bijak. Alih-alih selalu bertindak karena pengkondisian, mereka dengan luar biasa inovatif, melakukan hal-hal dengan cara yang tidak akan pernah Anda duga. Itulah salah satu hal mengagumkan mengenai Ajahn Chah. Anda harus selalu siap-siap, karena Anda tidak akan pernah tahu yang akan beliau lakukan berikutnya. Beliau selalu akan mengejutkan Anda. Semenit membuat Anda menangis sejadi-jadinya karena melakukan sesuatu yang menurut Anda bukan apa-apa, lalu beliau akan memberikan secangkir teh atau mengirim secangkir teh khusus untuk Anda. Dengan kadar melampaui kondisi itu, kita tidak tahu yang sedang beliau kerjakan atau mengapa. Inilah yang kita maksudkan dengan melampaui kondisi. Jadi, pesan moral kisah tersebut adalah, apapun yang Anda pikir itu kebenaran, Anda salah. Apa yang Anda pikir benar telah luput dari sasaran. Anda pikir Anda mengendalikan hal-hal ini, tapi tidaklah demikian. Tapi Anda tidak akan pernah mampu menerimanya. Itu terlalu menakutkan. Contohnya Nibbana. Orang-orang punya gagasan aneh tentang Nibbana. Tapi gagasan itu bukanlah Nibbana yang sebenarnya. Gagasan itu hanyalah yang orang-orang inginkan sebagai Nibbana. Anda ingin Nibbana seperti apa? Itulah yang akan Anda yakini sebagai Nibbana. Itulah alasan kadang saya mengajari para biku bahwa Nibbana adalah penghentian total. Sebegitu sering dan banyaknya, sehingga para biku menyebut Nibbana sebagai lubang hitamnya Ajahn Brahm. Segala sesuatu terhisap hilang, dan tak ada apapun yang tertinggal. Para biku bertanya, untuk apa Anda ingin melakukan itu? Apakah itu tujuannya? Seluruh tujuan semua ini adalah demi meraih suatu bunuh diri fisik, mental, spiritual sepenuhnya, berupa berhentinya segala sesuatu. Orang-orang ingin menikmati Nibbana ketika Nibbana itu terjadi. Penghentian sangat sulit diterima dan dipahami oleh orang. Tapi saya bilang itu benar. Apa yang Anda pahami dari hal ini? Anda akan mencari tahu bagi diri Anda sendiri. Buddha berkata para Buddha hanyalah menunjukkan jalan. Para Buddha menunjukkan jalan, tapi setiap dari kita harus menjalani jalan itu bagi kita sendiri. Jika Anda ingin menemukan seberapa banyak Anda terkondisi, seberapa banyak Anda telah sepenuhnya tercuci otak, kembangkanlah meditasi mendalam dan keberanian untuk mengalami kejutan. Milikilah keberanian untuk melepas segala sesuatu termasuk ego dan diri sendiri. Milikilah kadar kekuatan, karena hanya yang kuatlah yang menembusi kecerahan. Dan saya tidak bicara tentang kekuatan tubuh. Saya bicara tentang orang berani yang bersedia melepas segalanya demi kebenaran. Inilah cara mengatasi pengkondisian dan cuci otak, serta pada akhirnya bebas.
Orang-orang di dunia ini berpikir bahwa kebebasan adalah bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Tapi keserakahan, kebencian, dan kekelirutahuan sesungguhnya mengendalikan Anda. Anda sama sekali tidak bebas. Jika Anda sungguh menginginkan keterbebasan, atasilah pengkondisian itu dan lihatlah realitas. Itu akan mengejutkan Anda. Tapi kebenaran kecerahan sungguh membahagiakan. Demikianlah berakhir sudah pembacaan bab 10 Realitas Terkondisi Dhammaloka Buddhist Center 7 Juli 2000. Pada video part selanjutnya saya akan mulai membacakan bab 11 Ketenang Seimbangan 23 Agustus 2000. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang